Oh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Sampai pagi ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Dan juga nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia yang masih Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah dan nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita terus berusaha dan berdoa nikmat iman Islam ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah melaksanakan sunnah Nabi semampu kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat beliau dan bisa semua berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah ya, walaupun hujan, masjid tetap penuh ya. Kalau di kita juga Budi Agung hujan-hujan juga masjid tetap jamaahnya tetap datang. Alhamdulillah, ini merupakan walaupun ujian tapi juga barokah. Kasih hujannya sikit-sikit gitu kan. Alhamdulillah gitu. Apalah lama, daripada sebentar langsung pop katanya banjir kan. Mudah-mudahan hujan ini penuh barokah. Ya, amin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan sebagaimana pada waktu yang lalu kita sudah bahas bahwa mulai bulan Rajab, Sya'ban ini kita akan mempersiapkan Ramadan, persiapan Ramadan. Istilahnya ya, targhib Ramadan. Ya. Kita ulang kaji kita lagi membahas persiapan-persiapan hal-hal yang penting untuk kita siapkan di bulan Ramadan, terutama persiapan ilmu. Ya. Kalau ilmunya cukup, semua hal yang berkaitan dengan Ramadan, mudah-mudahan begitu masuk Ramadan dengan kesungguhan kita, dengan perjuangan kita, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini ya, yang mungkin kira-kira 1 bulan 2 hari lagi atau 1 hari lagi ya, Ramadan kalau nggak ada hambatan kira-kira tanggal 18 atau tanggal 19 bulan depan. Mudah-mudahan kita nanti Ramadan ini disampaikan Allah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, kekuatan, kelapangan rezeki untuk bisa kita memaksimalkan Ramadan kita, sehingga Ramadan kita selalu setiap tahun menjadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa Ramadan itu harus punya target. Ya, kita sudah bahas kemarin target 6 target besar yang saling berkaitan yang mesti kita raih di bulan Ramadan. Kalau 6 hal ini tidak bisa kita raih, maka Ramadan kita dianggap tidak sukses. Jadi Ramadan yang sukses itu Ramadan yang bisa meraih 6 hal besar ini. Ya, inilah tujuan yang Allah kehendaki dengan memberikan Ramadan kepada kita. Ya, setiap tahun diberikan Ramadan kepada kita agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan ini.
Ya, jadi gitu. Kemarin ada 6 tujuan besar ya. Kita sedikit pulang, nanti kita mulai masuk pada detail-detailnya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi 3 pertemuan lagi sebelum Ramadan ya. Ditambah dengan 1 kali pertemuan lagi Ramadan, mungkin 4 pertemuan lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita bahas semuanya. Nah, yang apa? Yang 6 itu, yang pertama ini kita sudah tahu, ini tujuan utama Ramadan. Ya, la'allakum tattaqun. Kita harus dapat takwa. Ya, itulah tujuan utama Allah menurunkan Ramadan, Allah menurunkan puasa kepada kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita hafal semua ayatnya, surat 2 ayat 183. Jadi kalau surat tentang puasa itu Pak ya, mulai dari surat 2 ayat 183 sampai surat 2 ayat 187. Ya, jadi ada 6 ayat, ada 5 ayat, 83, 84, 85, 86, 87. Ya. Kalau bisa hafallah kita. Ya, mulai dari kutiba alaikumusiyam, ya ladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 184-nya ayaman ma'dudat, 185-nya syahrul Ramadan, ayat 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ayat 187-nya uhilla lakum lailatas syiyam. Ya, ujung dari 187 itu la'allahum yattaqun. Iya, kalau ujung dari 183 la'allakum tattaqun, ujung dari 187 itu la'allahum yattaqun, takwa juga. Ya, Pak Yudi udah hafal Pak Yudi? Nah, ya, harus hafal kita semua. Ya, terus kita apa? Kita hayati. Mudah-mudahan bagaimana pelaksanaan Ramadan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, baiklah kita. Jadi kalau kita lihat ayat itu 183-nya la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. 187-nya pun demikian, la'allahum yattaqun. Ya, coba kita lihat. Nah, ya, artinya apa? Agar yang pertama agar kalian bertakwa, yang ke ujungnya itu agar mereka bertakwa. Ya, jadi betul Pak Edi? Begitu bunyi ayatnya? Ya, 187. Ya, la'allahum kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah kami jelaskan, atau ayat Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia itu bertakwa. Ya, jadi gitu. Kalau yang pertama la'allakum, kalian orang beriman, kalau di ujungnya ini manusia. Ya, kami jelaskan demikian kata Allah kepada manusia, tanda-tanda kebesaran kami agar mereka manusia itu bertakwa. Nah, balik kita pada kaji kita. Jadi Ramadan itu harus menghasilkan takwa. Jadi kalau ada kita nggak dapat takwa di bulan Ramadan, rugi. Ya, itu tujuan besarnya. Karena di bulan Ramadan, di luar Ramadan itu sulit saya katakan. Karena semua memang fasilitas. Allah sangat ingin kali. Sedikit kita masuk kepada bahasan besar ya. Allah itu kan punya 2 sifat Pak ya. Satu sifat Rahman, topnya sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Maka awal-awal, setiap awal surat itu selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali ayat surat ke-9, surat At-Taubah. Yaitu menunjukkan betapa Allah ingin sekali mencurahkan rahmatnya, Rahmannya dan Rahimnya. Nah, kalau Rahmannya Allah berikan kepada semua makhluk. Semua makhluk pasti akan mendapatkan rahman Allah. Ya, rahmat dari Rahmannya. Siapapun makhluk itu, selama dia Allah ciptakan, pasti dia dapat rahmat Allah dari Rahmannya, sifat Rahman. Hatta orang kafir sekalipun, orang zalim, orang kafir, ya, nikmat hidup, nikmat umur, nikmat matahari, nikmat kalau macam kita sekarang ya, kalau manusia ya, nikmat bumi, nikmat udara, segala macam fasilitas kehidupan yang Allah siapkan kepada makhluknya,
Itulah rahmat dari Rahmannya. Istilah kita maha pengasih, semua dikasih. Nah, ini gitu. Yang kedua, Allah punya sifat rahim. Nah, kalau rahim ini rahmat yang khusus. Kalau yang tadi rahmat yang umum, semua dapat. Kalau yang kedua ini rahim ini rahmat yang khusus yang Allah kasih ya hanya kepada orang-orang yang khusus saja, orang-orang tertentu. Tidak semua dapat. Ya, tidak semua dapat. Kenapa tidak semua dapat? Karena Allah punya satu sifat yang lain juga. Allah itu maha adil. Kalau semua dikasih ar-rahim, berarti Allah adil nanti. Ya, bajingan dikasih rahimnya, yang beriman dikasih rahimnya, nggak adil Tuhan nanti. Kalau gitu, nggak ada gunanya kita nanti beramal soleh. Jadi khusus Allah kasihkan. Justru topnya rahmat Allah itu ada di rahimnya. Ya, di sifat maha rahimnya. Istilah kita maha penyayang, nah, itu pas itu. Orang Indonesia itu pas itu kalimat itu, maha penyayang. Jadi semua orang dikasih, tidak semua orang disayang. Yang disayang itu yang khusus, yang baik-baik, yang beriman, yang taat. Nah, gitu. Yang mengerjakan perintah, yang menjauhkan dari hal-hal yang maksiat. Nah, itu yang diberi. Ya, macam kita punya anak kan, kalau anaknya banyak, ya semua kita kasih anak itu. Tapi ada anak-anak tertentu yang kita beri lebih karena sayang, mungkin karena dia lebih taat, lebih soleh, lebih berbakti. Nah, kira-kira gitu perumpamaannya. Nah, untuk mendapatkan sifat rahmat dari sifat rahim Allah ini butuh usaha, butuh perjuangan. Karena kalau semua orang dapat, ya tadi, di mana keadilan Allah gitu. Nah, justru rahmat terbesarnya itu nanti adalah surga gitu. Ya, kalau semua orang masuk surga, ya hancur dunia nih. Bajingan masuk surga, koruptor masuk surga, orang kafir masuk surga, orang bikin zalim masuk surga. Ya akhirnya ngapain kita sholat kalau gitu? Bikin bajingan aja kita sekalian kan rusak dunia ini jadinya. Kenapa? Nggak ada bedanya antara orang yang soleh, orang yang taat, sama orang yang maksiat atau orang yang kafir. Maka disitulah sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman untuk dapat ini butuh usaha, butuh perjuangan. Ada syarat ketentuan berlaku. Kalau rahmannya nggak ada, selama dia diciptakan Allah, selama dia makhluk Allah, dapat rahmannya. Tapi kalau rahim enggak. Nah, masuk kita kepada kaji kita tentang Ramadan ini. Nah, karena Allah Maha Baik, Allah pengen semua orang dapat, tapi enggak. Makanya tadi ayat itu kan pertama ya ayyuhalladzina amanu tadi 183-nya. Kalau 187-nya manusia, itu semua manusia cakupannya. Allah ingin semua manusia dapat. Ya. Rahmannya Allah dan juga rahimnya. Tapi ternyata tidak semua juga orang yang mau. Walaupun tahu, tidak semua yang mau. Yang mau aja belum tentu dapat, apalagi yang nggak mau. Ada yang mau, tapi maunya mau setengah-setengah gitu loh. Ya. Mau masuk surga, mau. Semua orang mau pasti angkat tangan kalau orang beriman. Tapi tidak semua orang masuk surga. Siapa yang lebih usahanya lebih kuat, lebih banyak berkorbannya, baru dia dapat. Nah, balik pada kaji kita. Jadi Allah ingin agar semua orang dapat rahimnya, tapi nggak semua orang yang mau. Udah dikasih ilmunya, dikasih Al-Quran, dikasih contohnya Nabi, dikasih hidayah, dikasih alam semesta ini sebagai tanda-tanda kebesarannya. Tapi banyak juga orang yang dablek. Ya. Nah, jadi karena sayangnya Allah kepada kita, khususnya orang beriman, diturunkanlah Ramadan. Allah tahu. Cuman saya bilang tadi, untuk dapat rahim ini agar lengkap harus takwa, Pak. Jadi kalau mau dapat nikmat Allah yang lengkap, rahman dan rahimnya dapat, ya harus takwa. Kalau kita takwa, rahmannya dapat, rahimnya dapat. Lihat dalam surat ke 57
surat Al-Hadid ayat 27. 27 atau 28, 3 ayat terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian dan berimanlah kepada Rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad. Yu'tikum, dia akan berikan kepada kalian ya kiflaini mir rahmatih, dua bagian dari rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan dua bagian? Ya Rahman dan Rahimnya. Dapat dua-duanya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dia berikan juga kepada kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian berjalan di muka bumi ini dan juga nanti di hari kiamat. Ya, baru wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampunkan dosa kalian. Lihat ujungnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha, lihat ujungnya, Maha Penyayang. Maha Rahim tadi itu. Jadi kalau mau dapat rahimnya Allah, kalau rahmannya Allah, diam aja dapat, Pak. Selama kita diciptakan, dapat semuanya. Tapi untuk dapat rahimnya, enggak semua orang. Disitulah sifat keadilan Allah. Allah Maha baik, ya dikasih semuanya. Tapi juga Allah Maha adil. Artinya adil, ya tadi. Yang berjuang, yang serius, yang mau berkorban, dapat. Tapi yang tak mau, yang maunya leha-leha, yang maunya maksiat, yang maunya bebas, nah itu nggak dapat rahmat dari rahimnya. Yang paling top itu nanti apa? Surga. Di atasnya lagi melihat wajah Allah. Itu nggak semua orang dapat. Yang dapat hanya siapa? Orang-orang bertakwa. Orang beriman dapat juga, tapi nggak langsung. Bisa. Pertanyaannya, bisa nggak orang beriman masuk surga? Ya, semua orang beriman pasti akan masuk surga, selama dia tidak syirik. Ya, tapi tidak semua orang beriman tuh dapat surga langsung. Bisa lewat terminal dulu, terminal apa namanya? Neraka. Dicuci dulu dosanya. Karena tidak semua orang beriman tidak berdosa. Banyak juga orang beriman yang bikin dosa juga. Banyak juga bikin maksiat. Cuman bedanya orang beriman tetap ada pengampunan selama dia masih ada punya iman. Ya, tergantung berapa lama dia di neraka itu tergantung berapa banyak dosanya yang tidak diampunkan. Balik kita pada kaji kita. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kalau mau dapat rahmat yang lengkap, itu harus bertakwa. Cuman karena Allah adil, nggak semua dapat. Nah, karena dia maha baik lagi, disiapkan fasilitas. Orang beriman, susah kalian dapat takwa. Kalau normalnya, oke, kusiapkan 1 bulan selama Ramadan. Tuh, ambil tuh, dapat tuh. Jadi walaupun Allah maha adil, tetap juga rahmannya masih bagus juga, disiapkan. Kalau nggak ada Ramadan ini susah, Pak. Hanya sedikit, segelintir orang yang bisa masuk ke dalam surga. Langsung, sedikit. Kalau tidak ada Ramadan, maka bahaya Allah siapkan. Udah disiapkan Al-Quran, disiapkan Nabi contohnya, disiapkan termasuk juga disiapkan Ramadan. Kalau itu pun tak dapat, pantas masuk neraka, kan gitu. Pantas masuk terminal dulu. Makanya saya bilang dulu, Pak, sering saya ulang-ulang. Jadi semua penduduk neraka itu, Pak, nggak ada yang protes sama Allah, Pak, nggak ada yang protes. Nggak ada satu lihat ayat maupun hadis, nggak ada yang protes. Semua rata-rata fa'tarafu bidzambihim, sadar dosa-dosanya. Fa'tarafna bidzunubina. Ya, dalam surat Al-Muluk ayat 11 dan 12, surat 67. Lihat surat 40 ayat 11 juga. Orang kafir. Ya, masuk neraka itu apa? Fa'tarafna bidzunubina. Ya Tuhan kami, sadar kami dosa-dosa kami. Kalau dalam surat Al-Muluk itu fa'tarafu bidzambihim. Mereka sadar akan dosa-dosanya.
Jadi nggak ada yang protes, Pak. Kenapa? Karena sudah banyak cara, kan Allah bilang tadi, kadzalika yubayyinullahu ayati, yang ayat 8187 itu. Demikianlah sudah Allah tunjukkan semua ayat-ayatnya. Linasi kepada manusia. Dibilang kepada manusia nih, Pak. Bukan, kalau tadi kan orang beriman 183 itu. Ayyuhalladzina amanu. Ujungnya sudah kami jelaskan semua tanda-tanda kebesaran kami. Baik yang nampak berupa alam semesta, maupun yang tertulis yang ada dalam Quran maupun hadis. Kepada seluruh manusia. La'allahum yattaqun. Agar manusia itu bertakwa. Tuh. Jelaskan semuanya. Semua fasilitas. Nggak dapat juga, akhirnya masuk neraka. Akhirnya apa? Pantas semuanya apa yang masuk neraka? Menyesal. Cuman sayang, penyesalan selalu datang terlambat. Selalu di akhir. Nah, yang denang-gedeknya kalau duluan bukan penyesalan namanya, pendaftaran katanya gitu. Ya, kalau penduluan kan pendaftaran, Pak. Nah, jadi balik pada kita. Nah, ini kita lihat jadi gabungan dari apa? Surat 2183187, terus surat apa tadi Al-Hadid. Surat Hadid itu ayat berapa? Surat ke-57 ayat 28. 57. Surat yang di tengah. Kemarin saya lihat-lihat YouTube ada yang menyampaikan ini, ternyata unik juga tuh. Surat 57 surah Al-Hadid, surat yang di tengah. Memang hebat Quran ini. Ya, jadi ternyata di ayat ke 25-nya, ayat 25-nya itu dijelaskan tentang Al-Hadidnya di surat 25-nya itu. 25-nya. Jadi ternyata pusat bumi itu adalah ternyata Pak, di bumi ini pusatnya di tengah itu ternyata katanya itu besi. Jadi bumi itu pusatnya itu di core-nya bumi itu adalah besi, dan besi itu bukan berasal dari bumi sendiri, dari langit. Makanya ayat itu wa anzalnal hadid, kami turunkan. Jadi ternyata kami turunkan besi. Jadi besi itu bukan di sini, Pak, diturunkan dia, Pak. Diteliti. Yang uniknya katanya apa? Di 5.100 kilometer itu baru ada besi itu. Pusatnya itu. Dan dia nggak tahu saya gimana. Ternyata dia hitung Al-Quran ayatnya mulai dari Al-Baqarah, jadi merinding saya. Sampai 2 surat berapa tadi 57 ayat 25 itu persis 5.100 ayat. Nggak tahu saya gimana cara dia hitung. Nggak, bagaimana dia bisa dapat ide itu sampai dia hitung. Ini sedikit tambahan aja, Pak. Jadi kan Quran ada berapa? 6.600, ada yang bilang 66, ada yang 636. Jadi kalau dihitungnya dari Al-Baqarah, dihitung itu Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa berapa? 178 apa? Terus 176. Dihitung sama dia. Sampai ayat 25 Al-Hadid itu 5.100. Dan ternyata di 5.100 km disitulah mulai banyak besi pusat bumi itu. Tuh, nggak tahu dapat dari mana. Ya, maksudnya ide itu gitu loh, kalau bisa dia dapat. Dan Quran menyiapkan fasilitas itu, tinggal dihitung loh dia. Di tengah suratnya berapa? Surat 57. Quran ada berapa surat? 14. Tengahnya berapa? 57. Tuh. Dan di ayat tentang Al-Hadid itu wa anzalnal hadid, itu apa, Bang? Ayat 25, Bang. Wa anzalnal hadid, kami turunkan apa? Kami turunkan besi. Fihi ba'sun sadidun. Dalam besi itu ada kekuatan yang besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat yang banyak untuk manusia. Kok diturunkan? Seperti Allah menurunkan hujan dari langit dia, Pak. Sama kayak air pun bukan dari bumi asalnya, dari langit, Pak. Turun ke bumi.
Akhirnya proses, naik lagi. Ini kami turunkan. Kenapa bahasanya kami turunkan? Ternyata memang besi itu berasal dari luar bumi. Nah, baik kepada kaji kita, kok labnya. Nah, ini tentang Al-Hadid tadi ini. Ayat 28 tentang takwa itu. Ya, kalau mau dapat dua rahmat Allah lengkap, Rahman Rahimnya harus apa? Ayat ini. Bertakwa. Kapan dapatnya? Ramadan. Oke, sekarang kita bahas. Yang saya bilang kemarin, bahasannya 5. Hari ini mudah-mudahan selesai nih. Pertama, mengapa harus jadi orang takwa? Kedua, apa itu takwa? Ketiga, bagaimana ciri-ciri orang bertakwa? Keempat, bagaimana cara mendapatkan takwa? Kelima, apa hambatannya? Semua bahasan kita tak 5 ini. Tujuan yang kedua, hawa nafsu harus terkendali. Bahasan juga sama 5. Ya, mengapa hawa nafsu harus terkendali? Yang kedua, apa itu hawa nafsu? Ketiga, bagaimana ciri-ciri hawa nafsu? Yang keempat, bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Kelima, apa tantangan, hambatan mengendalikan hawa nafsu? Tujuan yang ketiga, apa tujuan ketiga kemarin? Dosa harus zero. Mengapa dosa harus zero di Ramadan itu? Itu Ramadan Pak, harus dapat takwa, harus hawa nafsu terkendali. Kalau enggak hawa nafsu terkendali di Ramadan, susah dapat di tempat yang lain. Setan diikat aja nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, apalagi setannya dilepas. Yang ketiga, dosa harus nol. Ramadan harus dosa nol. Maksudnya dosa-dosa besar ini. Kalau dosa kecil udah otomatis nol dengan ibadah-ibadah gitu. Salat kita itu menghapus nol. Mengapa dosa besar harus nol? Kapan sempatnya Ramadan? Di luar Ramadan sulit dosa kita nol. Bahasannya, mengapa harus dosa nol? Yang kedua, apa itu dosa? Jangan-jangan kita nggak paham apa itu dosa. Mungkin paham tapi sebagian. Yang saya bilang kemarin, kita hanya banyak paham dosa-dosa yang nampak. Banyak dosa-dosa yang nampak kita nggak paham. Jangan-jangan kita kerjakan banyak dosa besar yang di dalam yang kita kerjakan tanpa kita sadar. Sombong itu Pak dosa besar Pak, banget. Sombong itu dosa besar banget besarnya. Nggak sadar kita. Dan ini bukan melanda orang-orang miskin, bukan melanda orang-orang bodoh, bukan melanda orang-orang biasa, bukan melanda orang-orang sakit menderita. Dia melanda orang-orang hebat, termasuk melanda orang-orang soleh. Orang soleh mungkin nggak bikin maksiat yang nyampak, jadi jangan-jangan banyak orang soleh yang mengerjakan dosa-dosa yang nggak nampak. Salah satunya sombong. Iblis itu soleh banget awalnya, gara-gara sombong keluar dari surga. Kita yang di luar, yang di dalam aja sombong keluar, apalagi yang di luar pengen masuk. Iri, dengki, suudzon, itu dosa-dosa besar semua tuh Pak, tanpa kita sadar. Suudzon kepada manusia, apalagi suudzon kepada Allah. Nah itu kita bahas juga apa dosa. Terus yang ketiga, bahasannya tentang dosa ini, ciri-ciri dosa. 4, bagaimana cara agar dosa itu nol. Ya, Ramadan ini kita tempuh. Ya, termasuk kemarin saya spill ya, dosa besar kita tidak mungkin bisa nol kalau kita tidak memaafkan dosa orang lain kepada kita. Dan saya spill kemarin. Makanya Ramadan itu bukan hanya bulan minta maaf, tapi bulan memaafkan. Kalau kita nggak memaafkan dosa orang lain, jangan harap Allah ampunkan dosa kita semuanya. Biar kita bikin amal, enggak kata Allah. Apa kata Allah? Orang lain aja dosa nggak kau maafkan, apa urusan aku memaafkan dosa kau? Gitu. Nah, jadi dosa spell kemarin. Bagaimana dosa biar zero? Yang kelima, apa hambatannya? Salah satu hambatannya dosa zero itu, yang sedikit saya ini kan adalah egois. Kalau egois itu Pak, woi susah. Setan itu kan egois Pak. Apa egois itu apa tuh? Egonya, ego.
Ego itu apa sih? Pride. Pride itu apa itu? Wih, aku kayak gini, masa diremehkannya aku? Sorry, nah, kan gitu. Tak pade-pade om. Kayak gitu, kayak gitu. Kan kadang ego juga tuh, nggak boleh. Cuma kalau bercanda ya nggak apa-apa lah, om. Boleh lah. Ustadz juga manusia kan om. Itu hanya komedi yang tahu tuh pak. Ya macam main tenis meja itu kan yang jago-jago itu kan agak sombong banyak pak. Ya. Ada semester orang dia merem gitu dia kan gitu ya. Oke, nah jadi gitu. Apa hambatannya? Terus yang keempat kemarin apa? Utang-utang kepada Allah harus terbayar. Mengapa hutang-hutang kepada Allah? Dulu kita juga bahas, mengapa hutang-hutang harus terbayar? Apa itu utang kepada Allah? Utang kepada manusia banyak kita paham, tapi utang kepada Allah jangan-jangan kita nggak sadar. Banyak utang kita. Ya. Kemarin sudah spill, nikmat itu pada hakikatnya utang, Pak. Ya, pada hakikatnya utang. Bukan gratis. Di dunia kayaknya kita merasa gratis, tapi di akhirat dihitung gitu. Utang soalnya. Nah, apa ciri-ciri utang? 4. Bagaimana cara bayar utang kepada Allah? 5. Apa hambatannya bayar utang kepada Allah? Utang kepada manusia aja harus dibayar, apalagi utang kepada, karena ada hadisnya Pak, sebaik-baik atau sepantas-pantasnya hutang yang dibayar adalah hutang kepada Allah. Itu ada hadisnya itu. Makanya dari situlah Imam Syafi'i mewajibkan qada sholat wajib yang tertinggal. Dari hadis itu Imam Syafi'i, ya makanya orang-orang Syafi'i ya, mazhab Syafi'i itu mengqada sholat yang tertinggal di masa lalu, setelah dia balik dia qada itu. Imam yang lain tidak, hanya taubatan nasuha dan perbanyak amal soleh. Nah, balik kepada yang tadi. Jadi apa cara membayarnya? Gimana cara membayarnya? Ya, yang kelima, apa hambatannya? Terus tujuan yang kelima, Lailatul Qadar itu juga. Mengapa harus dapat Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar? Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Yang kelima, apa hambatannya? 6, saya bilang kemarin. Tujuannya apa? Harus bisa memperbaiki diri kita. Harus menjadi orang yang lebih baik. Ramadan harus bikin kita menjadi orang yang lebih baik. Makanya kalau kita sudah Ramadan sekian puluh tahun, berarti kita harusnya level udah tinggi kali Pak. Terutama saya bilang kemarin tuh, ya hal-hal yang positif harus terus meningkat di dalam diri kita. Maka saya bilang kemarin, orang takwa itu pasti orang hebat. Pasti orang hebat. Kenapa? Dia selalu naik terus. Makanya dalam Al-Quran, kata-kata takwa itu, dia la'allakum tattaqun itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present dan future. Kalau beriman banyak, madi. Tapi takwa kalau digabung sama beriman, bertakwanya selalu kalimatnya future, present, terus artinya meningkat terus. Tahun ini, tahun kemarin takwa 1, sekarang takwa 2, tahun depan takwa 3, takwa 4, oh sampai kita haqqa tuqatih ketika kita menghadap Allah. Jadi takwa yang paling top itu namanya apa? Haqqa. Makanya setiap Jumatan Nabi khotib bilang, ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa yang paling top. Makanya wala tamutunna illa wa antum. Jadi matinya harus dapat kita takwa yang paling top. Kembali kita pada kaji kita. Oke, sekarang masuk kepada yang pertama. Mengapa harus dapat takwa? Dulu saya bilang ya, minimal ada 5 sebab ya mengapa kita harus dapat takwa. Apa urgensinya? 1, ya saya bilang kemarin, yang namanya takwa itu adalah tingkatan tertinggi dari iman. Supaya apa? Supaya iman kita tidak turun-turun lagi. Dari sisi ini Pak, mengapa harus dapat takwa? Supaya iman kita kuat, supaya iman kita nggak turun-turun lagi, supaya iman kita stabil. Karena begitu kita dapat takwa, iman kita stabil Pak, dan cenderung naik terus. Tapi kalau belum dapat takwa, itu akan selalu naik dan turun, tergantung situasi, kondisi, dan posisi. Harus dapat itu, titik itu. Begitu kita dapat titik itu, insya Allah iman kita stabil dan cenderung naik atas izin Allah.
Kalau belum dapat itu akan apa tadi? Makanya Nabi mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi posisi iman kita kalau belum dapat takwa itu naik turun tergantung situasi, kondisi, posisi istilah saya. Kondisi kondusif naik, situasi bagus naik, posisi bagus naik. Tapi kalau situasi nggak bagus, kondisi nggak bagus, posisi nggak, dia turun. Di masjid naik, di pasar turun. Itu orang beriman kebanyakan begitu, Pak. Ya, di tanah suci naik, tanah air turun lagi. Bersama orang soleh naik, bersama orang salah turun. Itulah orang beriman kondisi umumnya. Kalau belum takwa tuh gitu. Lagi susah naik, lagi senang turun. Ya, makanya kalau lagi susah tuh kan orang cenderung rajin ke masjid, tahajud, apa, tapi begitu mulai senang, udah turun lagi. Atau kadang-kadang ada juga yang orang terbalik, lagi senang naik, lagi susah turun. Ya Tuhan, kenapa kau bikin begini? Aku rajin begini. Ada juga yang begitu. Suaminya soleh naik, suaminya bandit turun, nah aja begitu. Begitu suaminya kawin lagi buka jilbab, marah sama Tuhan, ada tuh kayak gitu. Bahkan kafir dia, ada itu peristiwa gitu. Marah dia sama Tuhan. Nah itulah ujiannya. Itu kalau baru menjadi orang beriman yang biasa. Tapi begitu dapat titik takwa enggak? Sebaik mereka harus dapat itu, Pak. Kapan? Ramadan. Begitu Ramadan kita dapat takwa, insya Allah Ramadan itu nggak turun lagi Pak Iman. Mau apapun kondisinya. Sama orang soleh aman, sama orang salah tetap terjaga. Nggak akan ikut-ikutan kita. Biar sekeliling kita istilahnya orang maksiat, orang apa, nggak akan ikut-ikutan. Nggak terjaga. Nah ini beratnya di sini nih. Ya, di masjid naik, begitu di pasar tetap terjaga. Maka Nabi mengatakan apa? Ittaqullah atau ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa itu di mana aja Pak dia. Mau di masjid dia bertakwa, di pasar dia bertakwa, mau rame-rame dia bertakwa, mau sendiri dia bertakwa. Mau bersama orang soleh dia bertakwa, bersama orang salah tetap dia takwa. Nah, itulah takwa itu. Jadi yang paling ini mengapa harus jadi orang takwa? Apa satu? Supaya iman kita kuat, kokoh, stabil, dan cenderung naik, tidak turun-turun lagi. Bisa nggak turun? Bisa juga, tapi nggak lama Pak. Orang takwa itu nanti kita bahas di ujung yang kelima. Nah kalau sudah iman itu cenderung naik, nggak turun-turun lagi, maka yang kedua otomatis apa? Pasti matinya husnul khotimah Pak. Udah pasti itu. Pasti mati husnul khotimah. Kalau dia udah nggak naik, nggak turun-turun lagi, pasti mati husnul khotimah kan? Kapan aja dia mati, karena umur kita nggak tahu, di mana aja dia mati, ya husnul khotimah. Mau ada yang nalkinkan, nggak ada masalah. Mau tak ada yang mentalkinkan, aman. Nah kalau kita masih orang beriman, repot juga kita. Kalau nggak ada yang menalkinkan, maaf, ya, pas lagi mau mati, lagi sakit, dimasukkan ke rumah sakit orang yang merusak akidah pula, Pak. Ada itu, Pak. Ya, rumah sakit apa tuh? Ada kejadian tuh. Itu satu tokoh besar itu kejadian tuh. Ya, tokoh besar di Indonesia yang sangat hebat. Itu nggak tahu saya kenapa saat sakit di bawah itu. Ya. Pas lagi dia apa? Dia menolak gitu. Tangannya begitu, dia menolak gitu. Waktu itu hampir mati ya, belum meninggal. Menolak dia. Ternyata balik lagi. Setelah ditanya apa? Itu perawatnya bukan menalkinkan dia. Ngajak dia keluar dari agama Islam. Itu tokoh besar itu. Dan bapak yang pernah tahu ada. Tahu. Udah meninggal, alhamdulillah beliau husnul khotimah. Jadi begitu Pak. Jadi kalau kita lagi nggak tahu kita keluarga kita, anak kita atau kita juga mungkin nggak sadar, tiba-tiba maaf celaka, rumah sakit itu dibawa ke situ, kita mau sakarat, kafir kau,
ikut-ikutan, udah lewat. Nauzubillah. Ya, orang takwa enggak, mau ada yang nalkinkan, mau tak ada yang menalkinkan, aman. Makanya pasti husnul khotimah. Tapi kalau orang beriman biasa, nggak ada jaminannya. Kenapa? Yang tadi naik turun. Iya kalau lagi naik meninggal. Kalau lagi turun meninggal, lagi maksiat mati. Nauzubillah. Lagi korupsi mati. Lagi ditangkap KPK mati. Rasain kan gitu. Nauzubillah. Jangan sampai kita gitu. Kita nggak tahu Pak. Ya kan lagi ditangkap KPK kan terkejut. Mati kan gitu. Nah itu orang-orang beriman bisa begitu, tapi enggak. Kan bang tadi kan naik turun. Kalau kita naik lagi di masjid meninggal, alhamdulillah. Lagi ibadah meninggal, alhamdulillah. Lagi sedang berbuat kebaikan meninggal, alhamdulillah. Kita kedua nggak bisa milih Pak. Di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana kita situasi sedang mati, kita nggak tahu. Yang bisa kita pilih diri kita sendiri. Kondisi di sekitar kita nggak pernah tahu kita. Balik kepada yang tadi. Jadi karena dia imannya stabil cenderung naik, matinya pasti husnul khotimah. Nah ini rentetan ke sana, ujungnya ya, rentetan ke sana, ujungnya ya, udah pasti masuk surga karena matinya husnul khotimah, udah pasti ujungnya. Jadi makanya yang ketiga lanjutannya, karena dia husnul khotimah pasti dapat nikmat kubur, pasti hisabnya mudah, lolos jembatan Sirat. Itu ayatnya khusus Pak. Hanya orang takwa yang lolos jembatan Sirat, itu ayatnya khusus. Surat 19 ayat 71-72. Itu yang lolos jembatan Sirat itu hanya orang takwa. Lihat surat Maryam, surat 19 ayat 71-72. Karena ujian terakhir keimanan itu nanti di mana? Di jembatan Sirat. Hanya orang takwa yang lolos. Oke, yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita harus bertakwa? Nah, dulu saya ingat, hanya orang takwa yang dijamin hidupnya bahagia dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Bahagia Pak, jauh dari stres, sama-sama susah, sama-sama menderita, tapi yang satu stres, yang satu enggak. Makanya saya dulu pernah saya ulang-ulang, orang beriman ada yang stres enggak Pak? Jawabannya banyak. Orang bertakwa ada yang stres nggak? Jawabannya nggak ada. Ini salah satu menguji kita, apakah kita takwa atau belum di situ Pak. Jadi kalau kita kena masalah stres, itu hati-hati. Tapi kalau kita kena masalah, insya Allah tuh, lebih tenang ya. Nah itu ciri-ciri takwa salah satunya. Karena jaminan orang bertakwa itu adalah, lihat, dijamin Allah. Surat 61 ini khusus saya berikan. Ya. 60 surat 11 ayat 62, surat 10 surat Yunus ayat 62, 63, 64. Nah, itu. Ya, surat 11. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia pakai kata-kata Allah. Allah itu semacam maklumat. Ketahuilah kata Allah. Maklumat. Ketahuilah kata Allah. Semuanya ketahuilah. Inna awliya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menjadi wali-wali Allah itu. Ini disebut kata-kata wali Pak. Mungkin kita sering dengar ya. Kita menganggap wali itu kan hebat Pak ya. Ini ayatnya nih, ayat wali ini. Ketahuilah wali-wali Allah itu atau aulia-aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya dan tidak ada kesedihan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia tidak, bukan dia enggak kena kehilangan, tapi kehilangan tidak membuat dia sedih. Bukan dia tidak ada takut, tapi takutnya langsung terobati.
La khaufun alaihim. Di dunia pun di akhirat, apalagi di akhirat. Di kuburnya dia nggak takut, di akhiratnya juga dia nggak takut. Nanti ayat 64-nya yang menjelaskannya. Siapa wali Allah yang tidak ada ketakutan dan kesedihan hidupnya? Ayat 63-nya menjelaskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang tadinya dia beriman, amanu, kita belajar bahasa Arab, amanu fi'il madhi. Tadinya, berarti udah lewat, past tense. Tadinya dia beriman, wa kanu yattaqun, digabung. Tadinya dia beriman, wa kanu yattaqun, dan dia terus-menerus meningkatkan ketakwaan. Jadi kata-kata takwa di sini fi'il mudhari, padahal sama-sama Pak. Amanu wa kanu yattaqun, disebut yattaqun di sini. Yattaqunnya fi'il mudhari, artinya apa? Dia meningkat keimanan menjadi takwa. Jadi siapa wali Allah itu? Yang tidak ada takut hidupnya, tadinya beriman, terus naik level jadi takwa. Lihat ayat 64-nya, lahumul busra, gitu. Bagi mereka selalu kebahagiaan, kegembiraan, di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Itulah ketentuan Allah yang tidak pernah berubah. Coba. Jadi orang takwa itu orang yang, jadi kalau kita sering stres, sama-sama ada masalah, orang takwa itu sama, bahkan mungkin orang takwa mungkin ujiannya lebih gede. Sama-sama sakit, tapi orang takwa kalau sakit kita lihat apa dia senyum. Sakit dia memang. Mungkin sakitnya lebih parah ke kita. Kita baru sakit sedikit udah stres. Oh ini cari obat mana nih? Woi dokter, woi Ini sakit dia senyum, dia tersenyum. Kita datang dia senyum. Datang. Ya. Kita datang makin ngeluh dia. Bukan di sini Pak. Ini orang-orang takwa semua nih insya Allah. Amin. Amin kan dulu, amin. Bukan dia nggak kena musibah, dia kena musibah. Mungkin dia kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pasangan, mungkin dia. Tapi tetap senyum. Mungkin sebentar, tapi habis itu. Nah, itu orang takwa itu gitu. Ini jaminannya Allah yang ngomong. Ya, itulah disebut wali. Jadi siapa wali itu? Orang yang, kan kita sering menggambarkan wali songo, kan gitu kan. Wali kan kita anggap orang yang karomah. Yang betul Pak, itu ayatnya ada. Inna akramakum andallahi atqakum. Orang yang paling mulia. Jadi karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Namanya karomah. Adalah siapa? Orang yang takut. Inna akramakum, orang yang dapat karomah, orang yang mulia di sisi Allah. Indallahi atqakum, orang yang bertakwa di antara kamu atau paling bertakwa di antara kamu. Jadi mengapa harus dapat takwa yang keempat? Supaya apa? Ya. Jadi kalau bisa kita, ada nggak orang takwa yang belangsak? Ada, tapi dia nggak menderita. Dan bisa saja orang takwa dia miskin, tapi miskinnya dia nikmati kemiskinannya. Ada juga orang takwa yang sakit, ada orang takwa yang tapi nggak ujian itu. Ya saya bilang tadi, imannya tetap stabil walau dalam, kalau kita nggak lagi senang naik mungkin, atau lagi susah naik, itu enggak. Itulah orang takwa. Surat berapa tadi? Jadi kalau ditanya siapa wali Allah, jadi kalau mau jadi wali Allah, nggak usah aneh-aneh Pak. Jadi wali Allah itu bukan yang aneh-aneh. Kita kadang-kadang gambar aliwan, enggak ada yang aneh-aneh itu wali Allah. Karena dia orang yang takwa. 4. Yang kelima, siapa orang takwa itu? Ada mengapa kita harus menjadi orang takwa? Orang takwa itu orang yang selalu dibimbing hidupnya. Coba takwa Pak, dibimbing selalu hidup kita Pak. Ada aja bimbingan, ada aja jalan, ada aja kemudahan. Dibimbing selalu, dibimbing dan ditolong bahasa kita. Jadi orang takwa itu orang yang hidupnya selalu dibimbing dan selalu ditolong. Orang beriman iya juga, tapi nggak selalu. Tergantung apa tadi situasi dan kondisi. Oh, ini enggak selalu dibimbing dan selalu ditolong. Banyak sekali ayatnya itu. Bukan dia enggak menghadapi kesulitan. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Kan bunyi ayatnya hafal semua. Surat 65 ayat 3 sampai surat 65 ayat 2, 3, 4. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhrajan, kan hafal. Barang siapa yang bertakwa dikasih jalan keluar semua masalah hidup. Ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusran. Siapa yang takwa akan dimudahkan seluruh urusannya. Yang tadi, yang surat Hadid tadi 57 ayat 28 tuh. Siapa yang takwa jalannya tamsu nabi dengan cahaya. Dia berjalan di atas cahaya, maka dibimbing terus dia. Jadi mengapa harus takwa, Pak? Yang kelima selalu apa? Dibimbing, ditolong, dijaga, terus full penjagaannya. Makanya bedanya nanti yang saya bilang tadi, orang takwa bisa bikin maksiat nggak? Jawabannya bisa. Orang beriman bisa bikin maksiat, bisa. Bedanya apa? Orang beriman bisa lama-lama dalam dosa, tapi orang takwa nggak pernah lama. Dia bikin dosa bisa, membunuh dia bisa, berzina dia bisa, maksiat dia bisa. Tapi bedanya apa? Orang takwa tuh dia cepat tobat. Kenapa? Dia dibimbing, ditunjukin. Orang beriman bisa enggak lama-lama. Makanya saya bilang tadi, kecenderungannya bisa su'ul khotimah itu kenapa? Karena lama-lama, terlalu lama di maksiat, mati. Kalau orang takwa kenapa nggak bisa turun? Cepat turun, Pak. Ketika maksiat kan turun sepukul, tapi kalau dia tobat naik lagi. Itu apa? Surat ketiga ayat 134. 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang takwa itu apabila mereka fa'alu fahisatan. Fahisatan itu dosa besar, Pak. Aw zalamu, atau mereka menzalim diri. Dzakarullah, cepat ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, terus mohon ampun. Ya, bikin dosa, cepat sadar, langsung tobat. Apa ujungnya? Walam yusirru ala ma fa'alu. Enggak diulanginya lagi. Itu orang takwa. Kalau orang beriman biasa, lama sadar, akhirnya tak bertobat. Kalaupun tobat, yang kelima, ulang lagi. Itu namanya tomat. Apa tomat? Ya, tobat dan kumat. Tobat lagi, kumat lagi. Tobat lagi, kumat. Itu mengapa sebab kita harus jadi takwa. Apa satu? Imannya akan stabil, kuat, kokoh, cenderung naik, tidak turun-turun lagi. 2, matinya husnul khatimah. 3, karena udah husnul khatimah akan dapat nikmat kubur, selamat pertanyaan kubur, akan mudah hisabnya di kiamat, lolos jembatan Sirat, langsung masuk ke dalam surga. Yang keempat, diberikan kebahagiaan, ketenangan. Bukan tidak ada masalah, tapi selalu ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dijauhkan dari stres, rasa takut dan sebagainya. Yang kelima, hidupnya selalu ditolong, dibimbing, dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dapat. Oke, masuk pada yang kedua. Apa itu takwa? Sedikit mungkin kita ini menambah. Apa itu takwa, Pak? Apa itu takwa? Nah, selama ini sering kita memahami kata-kata takwa itu takut kepada Allah. Itu sebenarnya efek, Pak. Ya, bukan sebab. Ya, takut itu efek. Karena takwa jadi takut. Nah, jadi gitu. Sebabnya ini kita cari. Mengapa apa itu takwa? Kadang-kadang takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Itu juga efek. Karena takwa dia jadi itu. Nah, jadi gara-gara takwa, maka dia jadi mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Nah, sedikit yang lebih mendekati ya bahasa kitanya. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya, takwa itu ada dua istilahnya, istilahnya. Dari sisi Allahnya, suatu kondisi yang Allah sudah dekat sama kita. Jadi Allah sudah dekat. Karena kita, apa tadi? Imannya udah kuat, Allah dekat sama kita. Jadi dari sisi Allahnya, Allah dekat sama kita. Makanya surat Al-Baqarah ayat 186, nah ini kan saya bilang tadi tentang takwa, 186 itu kaitan dengan dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau, katakan aku dekat. Itu kaitan dengan takwa. Orang takwa itu dia sudah dekat dengan Allah.
Dari sisi Allahnya dekat. Dan dari sisi kitanya kesadaran akan dekatnya Allah. Jadi gitu. Kalau Allah dekat, kita sadar Allah tuh dekat. Nah, gitu. Jadi kesadarannya itu. Karena kesadaran bahwa Allah dekat, mengawasi, menjaga, melindungi, melihat. Maka akhirnya muncul rasa takut. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita sadar kan jadi takut. Sadar ada anjing, jadi apa? Kan takut. Nah, kan gitu. Tapi bedanya Allah, kita dekat. Beda, bukan takut yang untuk dijauhi. Takut ya takut murkanya, takut kita berbikin salah. Jadi intinya apa? Kesadaran akan, jadi lebih tepat apa takwa Pak? Kesadaran akan Allah. Yang maha melihat, menjaga, melindungi, mengawasi. Maka akhirnya, karena kita sadar Allah dekat, mengawasi, menjaga, melindungi, melihat, akhirnya efeknya apa? Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangan. Jadi kesadaran Pak. Maka kata-kata takwa itu asalnya dari kata-kata waqaya. Waqaya itu menjaga. Menjaga. Ya, takwa itu menjaga. Makanya kata ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Artinya apa? Jagalah dirimu. Jadi menjaga diri. Kesadaran akan adanya Allah, dekatnya Allah yang maha melihat. Nah, itulah takwa. Apa takwa tadi? Dari sisi Allahnya, Allah sudah dekat. Dari sisi kitanya, kita sadar akan dekatnya Allah. Nah, kapan dapatnya? Ramadan. Kalau istilah saya Pak, 24 jam Allah tuh berada dekat kita. Harus terasa, kira-kira begitu. Orang Jawa bilang waiting tresno jalaran soko kulino, apa artinya? Apa artinya Pak? Ini orang Jawa nih, mana orang Jawa? Waiting tresno jalaran soko kulino, apa nih? Apa artinya? Kalau sering ketemu harus muncul rasa tresno, kan gitu. Betul. Nah, ini sering ketemu Allah, tapi nggak muncul tresno. Nah, nggak muncul takwa itu, berarti something wrong. Coba, harusnya kan kita sholat ketemu Allah, puasa ketemu Allah, ngaji ketemu Allah, kan ingat Allah, menyebut namanya, doa, memanggil namanya, zikir, menyebut namanya, mengingat namanya. Masa kayak gini nggak bisa dekat? Coba, nggak muncul tresno. Istilah saya tresno itu takwa. Kok nggak muncul? Berarti ada masalah. Jangan-jangan pertemuannya cuma formalitas, sholatnya formalitas, puasanya formalitas, ngajinya formalitas, iktikafnya formalitas, sedekahnya formalitas. Nah, ini pantas nggak ketemu. Seperti suami istri, sama ketemu, sering ngobrol, tapi apa nggak cinta? Ada nggak banyak suami istri yang nggak cinta Pak? Ada nggak? Jawabannya jangan ada nggak? Banyak jawabannya. Kan aneh, sering ketemu, sering ngobrol, sering dua-duaan, sepiring berdua, sekasur berdua, tapi nggak muncul tresno. Berarti pertemuannya formalitas. Itu yang terjadi. Nah, kata Allah, oke, di luar Ramadan kau susah. Sekarang Ramadan, aku kasih fasilitas, aku mendekat. Nah, istilah saya gitu. Jadi kok di luar Ramadan, Allah seperti biasa. Tapi Ramadan aku mendekat. Makanya harus terasa. Kalau di luar Ramadan kan hanya sepertiga malam, Pak. Allah itu mendekat. Ini enggak, 24 jam Allah mendekat. Makanya bunyinya apa tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, dekat aku. Ramadan tuh Allah kasih fasilitas untuk mendekat, tapi nggak terasa juga. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Diri sendiri. Nah, jadi gitu. Jadi apa itu takwa? Apa? Suatu kondisi Allah dekat, dari sisi Allahnya, dari sisi kitanya,
ya, sadar bahwa Allah itu dekat, mengawasi, menjaga, melindungi, melihat. Itu yang menjadi efeknya kemana-mana nanti. Oke, kita tutup sedikit lagi biar selesai ini. Yang ketiga, apa ciri-ciri takwa? Yang paling top, Pak, ciri-ciri dalamnya orang takwa itu orang yang sudah yakin sama Allah. Orang beriman belum yakin. Orang takwa sudah yakin. Kenapa? Sudah dekat, jadi yakin. Orang yang sudah dekat tuh yakin, Pak. Makanya orang-orang yang dekat sama ES itu yakin dia nggak salah itu. Pak Edi kan ketemu teman dekatnya kemarin kan, dia kan membela-bela itu kan. Kan Pak Edi yang kemarin kita ketemu sama yang dekat sama ES itu kan dia bela-bela kan. Ya kan dia dekat dia kan dia bela-bela. Pak Edi tahu tuh. Enggak, itu betul dia tuh, bagus dia tuh, orangnya gini tuh, komitmen tuh orangnya gitu. Karena dia dekat. Nah, dia yakin dia. Nah, kalau kita yang nggak dekat, kita apa? Nggak bener ini. Ya walau alam, hanya Allah yang tahu. Kita bingung, masih ada juga orang bela dia kayak gitu. Tapi gimana tuh Bang? Iya, enggak itu. Dia ngeprank si JKW aja tuh katanya. Si Mulyono. Mati kita. Itu. Kenapa bisa ada orang kayak gitu? Karena udah dekat. Kalau kita dekat gitu kan gitu. Kita yakin. Tapi kalau yang jauh kan nggak yakin gitu. Ragu apa betul nggak? Nah gitulah sama Allah. Ini perumpamaan Pak, jangan dibayangkan ya. Ini perumpamaan. Jadi kalau orang sudah dekat sama Allah jadi yakin. Jadi apa? Ciri orang takwa itu apa? Yakin tanpa ragu kepada Allah. Kalau orang beriman biasa, percaya tapi masih ada ragu, masih ada prasangka buruk. Kalau ini enggak, yakin dan prasangka baik selalu. Itu bedanya, Pak. Apa ciri orang takwa, Pak, yang paling utama? Karena sudah dekat apa? Yakin, ya, tanpa ragu dan tanpa suuzon, prasangka buruk. Berarti apa? Prasangka baik selalu. Itulah orang takwa. Makanya pantas yang tadi. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita yakin sama Allah, Pak. Kenapa kita sering gak tenang? Karena ragu. Mengapa ada orang, maaf ya, mudah-mudahan kita nggak gitu. Mengapa ada orang yang bergaji sebulan 20 juta, dia tenang? Kebutuhannya 10 juta. Tiap bulan 20 juta. Kenapa? Karena yakin tiap bulan dapat 20 juta. Makanya tenang dia. Karena dia yakin. Karena kalau kita kebutuhan 20 juta, nggak jelas 20 juta entah dari mana. Gimana kira-kira? Dapat, was-was terus. Benar, balik pensiun. Nah, jadi gitu. Nah, sama. Coba kalau kita balik, memang nggak yakin kita, bukan nggak yakin, memang nggak jelas, tapi kita yakin Allah pasti nolong. Coba gimana? Yang tadi yang saya bilang, Allah pasti nolong. Tadi apa? Mengawasi, melindungi, menjaga. Maka memang nggak jelas. Tapi apa? Pasti Allah tolong. Pasti Allah kasih jalan. Pasti ada. Pasti kan tenang lagi. Cuman bedanya, orang yang pertama yakinnya sama perusahaan, yakinnya sama atasan, sama yang gaji. Kalau kita yakinnya sama Allah. Bedanya di mana, Pak? Lain. Nah, jadi saya bilang tadi, balik daripada kaji kita. Jadi, apa ciri yang top orang takwa? Ya, yakin tanpa ragu, tanpa suuzon, ada prasangka baik terus. Yang kedua, dari sisi amal, ciri orang takwa itu dari sisi amal, Pak, selalu maksimal, selalu the best, selalu the best. Itu bedanya. Apa tadi bedanya? Yang kedua dari sisi apa? Nah, yang ketiga, orang takwa itu cirinya visinya selalu akhirat. Wabil akhiratihum, visinya akhirat selalu. Jadi kalau kita visi kita udah akhirat, itu udah ciri-ciri takwa. Tapi kalau visinya dunia, hati-hati. Apa cita-citanya? Bangun rumah besar,
Apa cita-citanya? Pengen ini, hanya, wah pengen jalan-jalan, wah itu pengennya. Banyak ahli pengen. Cita sana, pengen jadi presiden. Dapat presiden, lupa cita-cita yang dulu. Itu di Konoha tuh Pak. Nah, jadi gitu Pak. Nah jadi tiga nih, secara ininya tiga nih top nih. Ciri. Sebenarnya banyak Pak cirinya, tapi topnya yang tiga. Dari sisi amal, dari sisi apa? Dari sisi apa tadi? Dari sisi dalamnya yakin, dari sisi luarnya amalnya, udah the best dalam amal soleh. Pantas dia dekat gara-gara apa? Gara-gara dia selalu the best. Kalau kita mengapa kurang dekat? Jadi selama ini nggak nyampe ke Allah gara-gara apa? Tanggung. Istilah saya itu ibarat mendidih api, titik didihnya nggak dapat karena apinya terlalu kecil. Amalnya tanggung, nggak nyampe ke Allah. Kira-kira gitu. Udah Allah mendekat di Ramadan itu nggak nyampe juga. Kenapa? Ya nggak maksimal. Tidak ada sisi apa? Dia selalu visi akhirat. Nah, bagaimana caranya? Ya, nah itu kita bahas minggu depan. Bulan depan insya Allah. Udah tahun depan kita nih Pak. Udah, berarti bulan depan. Ya, nanti mudah-mudahan Ramadan kita doakan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajaba. Masih Rajab sekarang kita Pak. Ya, sekarang 29 Rajab. Ya, 29 Rajab. Jumat kemarin 27 Rajab. Jadi sekarang 29. Ya 29 Rajab. Oh 28. Oh berarti beda-beda sehari ya salah. Kan liburnya hari Jumat. Nah, itu 27 itu. Oh mungkin malamnya diambil. Ya, jadi mudah-mudahan Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna. Mudah-mudahan Ramadan kita disampaikan kita di sana umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan, diberi kesempatan dan diberikan kelapangan rezeki sehingga Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca hamdalah. Dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam, hampir 1 jam setengah gitu.